Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah Anda terpikir berapa lama Anda selama ini sudah ngaji, hadir di majelis ilmu, pindah dari satu guru ke guru, dari satu majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain, dan sudah jadi apa? Apa yang diperoleh? Perubahan apa yang didapat dalam diri Anda? Dan hal ini adalah evaluasi yang penting yang perlu kita tanyakan terhadap diri kita. Ketimbang kita menyia-nyiakan puluhan tahun waktu kita, ratusan jam, mungkin ribuan jam waktu kita, berjuta-juta rupiah kita belanja untuk melakukan transportasi dan beli buku dan lain sebagainya. Namun kita tidak mengalami sedikit pun perubahan dalam diri. Pernah hal ini ditanyakan oleh salah seorang alim dari ulama salaf terdahulu, yaitu Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah. Beliau bertanya kepada muridnya, Hatim Al-Asam. Beliau berkata, kamu sudah belajar kepadaku sekian lama. Pelajaran apa yang sudah kamu dapatkan setelah belajar sekian lama dari diriku? Maka Hatim Al-Asam rahimahullah beliau menyampaikan, ada setidaknya saya belajar 8 perkara. Yang pertama, aku melihat kepada makhluk, dan masing-masing orang, aku melihat kepada sesama manusia ini, masing-masing memiliki kekasih yang dicintai dan disayanginya. Namun ternyata paling jauh dengan kekasih itu, yang paling jauh adalah cuma sampai di kubur. Ketika sampai di kubur, dipisahkan. Nah, di sini aku melihat, aku jadikan kekasihku adalah amal solehku. Apa tujuannya? Adalah agar dia menjadi pendampingku di dalam kuburku. Subhanallah. Karena kita mengetahui, saudaraku fillah, bahwa ketika seseorang itu di kuburnya, dia sendiri. Semua yang mengantarkannya pulang. Kekasih, harta, walaupun bantal yang untuk menyangga jasad kita pun dibawa balik. Namun hanya satu yang setia, yaitu amal soleh kita. Dan kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, jika Anda orang yang bijak dan cerdas, Anda akan memiliki teman setia ketimbang teman-teman yang bakal meninggalkan Anda. Ketika dikubur, seseorang tidak akan ditemani oleh apapun dan siapapun, hanya amalnya. Ketika dia orang soleh, maka Allah akan rupakan dia seperti sosok orang soleh, yang tampan, yang bagus, yang bau harum, dengan jubah yang sangat indah. Kemudian orang itu datang dengan memberi salam, memberikan semangat. Kemudian sampai orang yang baru meninggal ini bertanya, siapa kamu? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Tampilanmu adalah tampilan orang yang membawa kebaikan. Siapa dirimu? Maka orang itu mengatakan, aku adalah amal solehmu. Engkau ketika hidup di dunia menjadikan aku sebagai teman dan sahabat. Maka sebagai balasan atas apa yang kamu lakukan ketika hidup di dunia, maka Allah perintahkan kepadaku untuk menjadi sahabatmu sekarang di alam barzakh ini. Subhanallah. Ketika kita sendiri, tidak ada siapapun yang mendampingi. Istri pulang, anak-anak kita pulang, harta kita tidak ada satupun yang beserta kita. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mendampingkan kita dengan sosok yang begitu indahnya, yaitu amal saleh kita. Namun sebaliknya juga, ketika seseorang itu beramal yang sangat buruk, dan akhirnya apa yang terjadi? Orang ini akan ditemani dengan amal buruknya, dirupakan seperti wajah yang sangat buruk, yang sangat jelek. Dan kemudian orang ini baunya sangat busuk, seperti bau bangkai yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Kemudian orang itu menyampaikan hal-hal buruk kepada kita. Maka kita bertanya, siapa kamu? Celaka dirimu, wajahmu yang memberikan keburukan. Maka orang itu mengatakan, aku amal dosa-dosamu. Kamu jadikan aku teman di dunia, maka di sini kamu akan menjadi temanku selamanya. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, yang kedua yang aku pelajari dari dirimu wahai guruku, bahwa aku melihat firman Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 40, wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya, barang siapa yang bisa menahan dirinya dari memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya, maka aku melihat tidak ada kebahagiaan kecuali dengan aku meninggalkan hawa nafsuku untuk aku arahkan agar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang paling berharga.
Karena di dalam hidup kita selalu ditarik dengan hawa nafsu, ditarik dengan hawa nafsu, ditarik oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu ini sangat liar. Hawa nafsu ini selalu memiliki kemauan-kemauan, membawa kita malas, membawa kita enggan untuk taat dan beribadah, membawa kita untuk cenderung untuk mencari hal-hal yang bersifat dosa dan maksiat. Namun kita menyadari bahwa siapapun yang memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya, dia akan merana. Sebelum di akhirat, dia akan merana di dunianya. Dan ketiga, kata beliau, aku melihat bahwa setiap orang yang memiliki barang yang dicintai, dia akan menjaga benar-benar barang yang dicintainya ini. Dan kemudian aku membaca firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 97. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu pasti sirna. Apa yang ada di sisi Allah itu yang abadi. Subhanallah. Maka kata beliau, maka setiap kali aku mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, aku jadikan ini, aku titipkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala supaya aku kembali ketemu dengannya. Ada sebagian ungkapan sebagian orang soleh terdahulu. Ada orang mengatakan bahwa si fulan ini sedemikian dermawannya. Betapa dermawannya dia bersedekah, dia memberi, dia begini dan begitu. Sedangkan kenyataannya saudaraku fillah, bahwa bukanlah dia dermawan. Tapi orang soleh itu sampai mengatakan, saya ini bakhil, saya ini cinta kepada hartaku. Sebagai bentuk cintaku supaya aku terus bersama dengan hartaku ini, maka adalah dengan aku sedekahkan dia di jalan Allah. Aku titipkan kepada Allah supaya nanti aku kembali bersamanya. Yang keempat, aku melihat seseorang itu selalu dinilai dengan harta, jabatan, dan profesi. Rata-rata seperti itu. Berapa hartamu? Apa jabatanmu? Apa profesimu? Dan sedangkan harta, jabatan, profesi tidak ada nilainya. Pasti ditinggal. Sampai diumpamakan oleh orang-orang Arab itu bahwa kursi jabatan itu adalah seperti kursi di salon. Senikmat apapun kita duduk di sana, tidak akan boleh lama-lamanya di situ. Kita akan cepat pindah, akan ada lagi yang menggantikanmu. Namun yang aku lihat, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa kepadanya. Maka aku melihat bahwa tidak ada kemuliaan lebih mulia ketimbang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi Allah. Ini kemuliaan yang paling hakiki dan abadi. Maka aku jadikan takwa sebagai teman dan sahabatku. Aku beramal dengan ketakwaan agar aku menjadi manusia yang paling mulia. Yang kelima, aku melihat manusia saling iri dan dengki satu dengan yang lainnya. Aku melihat mereka iri terhadap harta, iri terhadap jabatan, iri terhadap ini dan itu. Sedangkan Allah telah menegaskan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi ma'isyah mereka. Telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua jatah rizki sudah terbagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa aku harus iri? Rizki yang telah Allah jatahkan kepada diri Anda, kepada diri saya dan yang lainnya, tidak akan bisa digerogoti oleh irinya seseorang terhadap harta kita, terhadap rizki kita. Ikhwatal iman, kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam salah satu syairnya, wa rizquka laysa yunqisuhu ta'anni wa la yazidu fil rizqil ana'u. Rizkimu tidak akan berkurang karena engkau sering berandai-andai, namun lelahmu dan letihmu pun tidak akan nambah jatah rizki yang telah Allah berikan kepadamu. Kemudian saya melihat yang keenam, saya melihat banyak manusia saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Tidak berteman. Sebentar sedikit satu masalah mereka saling pukul, saling serang, saling hajar satu dengan yang lainnya. Sedangkan Allah telah tegaskan dalam surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Jadikan dia sebagai musuhmu. Ternyata musuh hakiki kita adalah syaitan. Musuh hakiki kita syaitan. Kenapa kita bermusuhan satu dengan yang lain? Maka aku tinggalkan permusuhanku dengan siapapun itu, dan aku jadikan musuhku satu-satunya adalah syaitan. Dan yang ketujuh, saya melihat banyak orang yang menghinakan diri mereka untuk mencari nafkah, mencari rizki. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun yang melata di muka bumi,
Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatur rezekinya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang mengatur rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang aku pusingkan, kata Hatim al-Asam, yang aku pusingkan untuk diriku, apa yang menjadi kewajiban diriku. Apa yang Allah wajibkan aku jalani. Rizki sudah diatur oleh yang di atas, diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang terakhir, yang ke-8, saya melihat banyak orang berpasrah dan bersandar kepada transaksi dan perdagangan mereka. Banyak yang bersandar kepada profesi dan jabatan mereka. Banyak bersandar dan pasrah kepada hasil gaji mereka tiap bulan. Dan aku melihat bahwa tempat yang paling layak agar kita bersandar adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku tinggalkan kesandaran ini dari apapun itu, termasuk dari sehatnya fisikku. Aku menyandarkan diriku, bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah saudaraku fillah, seorang murid yang menyampaikan kepada gurunya, setelah sekian lama dia bersahabat dan berteman, hasil apa yang dia peroleh, perubahan apa yang dia rasakan pada dirinya setelah sekian lama mengaji. Dan Anda, apa perubahan yang ada pada diri Anda? Wallahu ta'ala a'lam bishawab.